Gue akhirnya mengerti kenapa anak-anak yang ranking 1, 2, 3 yang pinter-pinter di sekolah itu cenderung ketika mereka lulus berpotensi menjadi badut di kehidupan nyata. Ya nggak semua sih, tapi kebanyakan seperti itu. Gue ambil contoh nggak jauh-jauh ya, teman gue sendiri. Teman gue sendiri, dia anaknya pinter, ranking 1 terus, bahkan ranking 1 sekolah. Tapi ketika dia lulus, sulit mencari pekerjaan. Sedangkan di sisi lain, ada teman gue yang selalu ranking 28 dari 30 siswa. Itu dia ketika lulus SMK, dia langsung kerja di sebuah perusahaan dan gajinya 6 juta. Karena posisinya itu sebagai admin di salah satu perusahaan besar di daerah gua. Miris kan, berbanding terbalik gitu. Kenapa? Akhirnya aku menemukan jawaban. Karena di sekolah atau lingkungan kelas itu adalah tempat paling adil untuk kompetisi. Iya, because everyone start from zero gitu. Semua orang punya basic, punya bekal yang sama, yaitu otaknya dia gitu, otaknya mereka. Kalau otaknya pinter ya kalian akan jadi juara kelas. Kalau anaknya rajin ya kalian jadi juara kelas gitu. Yang goblok ya goblok aja. Tapi di kehidupan nyata bermainnya nggak seperti itu. Cara mainnya beda. Banyak hal-hal eksternal yang nggak bisa kita kontrol, seperti background orang tua lu seperti apa, lu lahir dengan keadaan finansial yang bagaimana, terus orang tua lu punya peran apa di lingkungan, dan everything, banyak banget. Dan termasuk unsur hoki dan juga keberuntungan, itu akan menentukan kemana arah lu dan sebesar apa hasil dari usaha lu itu. Karena percuma usaha lu kerja keras, tapi hoki dan keberuntungan gak menyertai lu, ya lu akan di situ-situ aja gitu. Tapi kita malu kan untuk mengakui bahwa keberhasilan kita itu gak lepas dari unsur hoki. Sekarang gue tanya ke kalian semua, apakah lu pikir Bill Gates itu jadi ahli Microsoft karena dia emang bener-bener ahli gitu aja dari lahir, dari bayi gitu? Enggak. Ada unsur keberuntungan dan hoki. Gates jadi seorang ahli komputer karena dia sekolah di SMA yang pada waktu itu ada komputernya gitu. Di saat sekolah-sekolah lain belum punya. Jadi Gates beruntung bisa sekolah di SMA, di salah satu SMA yang punya komputer. Dari sekian banyak sekolah yang hanya beberapa aja yang punya komputer, lainnya belum ada gitu. Disitulah dimanfaatkan oleh Gates untuk belajar komputer dengan temannya secara serius. Bahkan sampai nginep di sekolah hanya untuk belajar dan ngotak-ngatik komputer yang sekolah itu miliki gitu. Coba dulu kalau Gates sekolahnya nggak di situ, sekolah yang nggak ada komputernya, dari mana dia bisa belajar? Enggak. Karena hoki dan keberuntungan bisa dia manfaatkan. Deddy Corbuzier dia akan jadi tukang sulap terbaik dunia 2 kali kalau dia lahir di keadaan ekonomi yang orang tuanya, bokapnya itu nggak kerja ya kan, tiap pagi cuman ngopi ngudut sambil ngeslot gitu. Terus nyokapnya itu kesana kesini cari tangan. Nggak akan jadi pesulap terbaik dunia kalau dia lahir di keadaan seperti itu.